Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 12 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Junaidi nekat menikam mantan istri dan anak istrinya dengan pisau di halaman sekolah Islam Al-Rido, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Rabu 11 Mei pagi. Usai kejadian tersebut, pelaku langsung melarikan diri membawa anak kandung Junaidi yang sedang belajar di sekolah tersebut. Hingga saat ini petugas masih memburu pelaku yang diduga telah jalur keluar kota. Sementara dua orang korban masih menjalani perawatan di RS Pelabuhan Bom Baru karena luka tusukan di sekujur tubuhnya. Edo, Sumeko TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memberikan bantuan kendaraan operasional sebanyak 5 sepeda motor trail kepada Kepolisian Resort Kota Besar Palembang. Bantuan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dewa berharap dengan bantuan ini bisa memberikan sinergitas kepada kepolisian dan pelayanan masyarakat lebih maksimal lagi, menjangkau masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Kota Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengucapkan terima kasih kepada Sekda Kota Palembang yang telah memberikan bantuan kendaraan operasional sebanyak 5 sepeda motor trail. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba belum ditemukan di wilayah Ogan Ilir. Namun warga di Bumi Caram Seguguk diminta untuk waspada. Dokter hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir, Dr. Laili mengungkapkan, penyakit ini menular dari satu hewan ternak ke hewan ternak lainnya melalui angin, gigitan nyamuk, serta lalat. Ogan Ilir merupakan daerah perlintasan yang sangat rentan dengan penularan penyakit. Adapun tanda-tanda PMK menyerang hewan ternak antara lain adanya luka-luka erosi pada lidah sapi atau hewan ternak lainnya. Kemudian pada hidung dan mulut terjadinya sariawan. Demikian juga dengan kaki terdapat luka-luka erosi. Untuk itu sesuai instruksi dari Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan OKI akan melakukan penyuluhan kepada peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan mencegah timbulnya tumpukan kotoran sebagai sumber penularan penyakit. Eti, Sumeko TV melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Muara Enim tuntut dua terdakwa korupsi pelebaran Jalan Pulau Panggung Segamit Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020. Saiful Rizal dan Raden Nasran dengan pidana 1,5 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar Kamis 12 Mei, kedua dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara bersama-sama hingga merugikan keuangan negara sebesar 379 juta. Kedua terdakwa yang dihadirkan secara visual di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SHMH dijerat melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi. Adapun pertimbangan hal yang memberatkan, keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi serta perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara. Sementara hal yang meringankan, masih kata JPU yakni para terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara, mengakui dan menyesali perbuatan serta terdakwa belum pernah dihukum.
Usai membacakan tuntutan pidana, Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari ke depan kepada tim penasehat hukum untuk menyusun nota pembelaan. Usai sidang, Kasipitsus Kejari Muara Enim Ari Prasetyo SHMH menjelaskan, dari perkara tersebut tim penuntut umum berdasarkan fakta persidangan telah menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para terdakwa. Diketahui dalam dakwaan JPU terhadap laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sumsel nomor *2 SR-39-PW07-5-2022 tanggal 4 Februari 2022 ditemukan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar 379 juta dari nilai pagu anggaran 1,2 miliar. Modus korupsi dilakukan oleh dua terdakwa, Saiful Rizal selaku PPK Dinas PUPR Muara Enim serta terdakwa Raden Nasran selaku pihak ketiga, yakni dengan mengurangi volume jalan serta menurunkan kualitas pengerjaannya. Dari pengerjaan ruas jalan yang kurang lebih 3 km tersebut ditemukan juga konstruksi jalan yang rusak. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Tim penuntut umum Kejaksaan Agung RI hadirkan 2 orang saksi fakta dalam sidang pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang pada kasus dugaan korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel. Kasus ini menjerat 4 terdakwa, Alex Nurdin, Muda Imadang, Ayariansyah, dan Caca Isa Saleh. 2 saksi fakta yang dihadirkan di dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang Kamis 12 Mei, Ratna Juwita, mantan Dirut PT Dika Karya Lintas Nusa, sekaligus istri dari terdakwa Muda Imadang. Dalam persidangan, saksi Ratna Juwita banyak dicecar pertanyaan oleh JPU Kejagung RI terkait beberapa aset milik Muda Imadang, berupa tanah, baik gedung, serta beberapa kendaraan yang saat ini disita sementara oleh Kejagung. Saksi Ratna Juwita mengaku aset tersebut sebagian besar didapat sebelum adanya perkara ini. Ratna mengaku siap untuk mengklarifikasikan barang bukti harta kekayaan atau aset-aset yang telah disita oleh pihak Kejagung RI di persidangan selanjutnya. Untuk itu di persidangan, Sahlan Effendi memerintahkan kepada JPU Kejagung RI terhadap beberapa aset yang dijadikan barang bukti yang disita segera dilimpahkan dan diperlihatkan kepada majelis hakim setelah agenda tuntutan pidana. Menanggapi hal itu, Dr. Imam Sofyan SHMH, penasihat hukum terdakwa Muda Imadang, menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Ratna Juwita justru mengungkap fakta yang sebenarnya. Perihal beberapa aset yang disita itu bukan seluruhnya milik Muda Imadang. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.